Tes tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan bahas analisa XUSD untuk seminggu ke depan. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit mereview atau menjelaskan mengenai pengetahuan yang baru saya dapatkan dari ICT, yaitu Power of Three. Nah, teman-teman pasti pernah belajar ICT, yaitu belajar Power of Three, dan itu ada penjelasan mengenai akumulasi, manipulasi, dan distribusi, dan ada penjelasan tentang candle, yaitu candle bullish ya, ini bullish ya. Dalam candle bullish itu ada 4 titik ya. Yang pertama open, pembukaan, yang kedua low, yang ketiga high, yang keempat close, sama seperti ini. Dan ini contohnya. Nah, ini tuh ada hubungannya dengan AMD, akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Nah, saya itu agak mikir ya, ini gimana entry-nya ya. Nah, saya coba kaitkan dengan turtle soup, karena ICT sempat bilang turtle soup, dan dia sempat bilang find your model. Kita disuruh cari model kita sendiri. Dan semalam saya nemuin model Power of Three dan turtle soup. Sini kita lihat mapping saya kemarin, saat harga masih di sini, saya memprediksi akan naik ya, akan naik ngambil liquidity ini, dan dari sini saya akan turun. Tapi dari sini dia nggak turun dan dia tembus. Tapi semalam saya sempat sell di sini dan sempat profit 80 pips. Nah, ini kita semalam profit 80 pips saat sell XUSD di sell limit di 2383. Alhamdulillah kita profit 80 pips. Nah, pertanyaannya gimana itu Power of Three Bang? Oke, di sini saya sedikit mereview dulu ya tentang pengetahuan yang baru saya dapatkan. Dan menurut saya ini tuh kayak ilham lah ya. Di H4 di sini kita lihat. Kita fokus candle yang di sini nih. Yang saya marking ini nih. Nah, di sini, yang di sini ya. Fokus candle di sini, ya. Kita lihat sini. Ini open di sini, low di sini, high di sini, close di sini. Kemudian kita cek juga di 1 jamnya. Nah, fokus candle yang di sini ya, saya panahin ya. Open, low, high, close. Sama juga dengan M15. Nah, fokus candle yang di sini. Oke, yang saya garis kuning ini. Oke, open, low, high, close ya. Nah, di sini kita lihat tadi malam saat muncul NFP news itu munculnya ada campur ya, negatif positif. Nah, positif membuat harga turun untuk mengambil liquidity di sini. Ini semua liquidity. Ini semua liquidity. Ini adalah liquidity. Ya. Liquidity keambil semua. Nah, ini turtle soup. Ini juga liquidity. Ini juga liquidity. Nah, ini turtle soup. Semalam saya di 3 kali entry, 2 kali profit, 1 kali SL. Yang pertama saya buy, profit buy. Di mana saya buy semalam? Di sini. Nah, ini kan power of 3 ya. Nah, ini itu turtle soup ya, TS turtle soup. Karena dia men-sweep low ya, turtle soup. Turtle soup. Nah, kemudian kita ke M1. Saya menemukan model semalam di sini. Nah, kita zoom di sini. Sini kita lihat ya. Area ini adalah area turtle soup. Turtle soup di H4, H1 dan M15. Ya. Turtle soup. Dan harga sempat manipulasi di sini. Akumulasi. Ya. Terus dia melakukan manipulasi di sini, turun ke bawah. Manipulasi. Nah, ini kaitannya dengan AMD. Kemudian dia naik sangat kencang di sini dan menciptakan displacement di sini ya, naik kencang banget. Nah, ini tuh MSS. Nah, ini setup ICT 2022 model. Jadi yang kita perlukan itu adalah kita harus memahami tentang turtle soup. Yang kedua power of three, yang ketiga AMD. Nah, semalam saya buy di sini nih. Saya profit tadi malam. Nah, kita lihat sekarang harga naik jauh. Nah, semalam juga saya sell di sini nih. Saya sell di sini. Nah, kenapa saya sell di situ? Kita lihat sini. Saya semalam saya limit di 2383
dan profit ini saya close. Nah, kita ke H1. Itu adalah area OBIM di H4. Sini kita lihat. Sini OBIM di H4. Meskipun dia ketembus, tapi sebelum dia tembus dia sempat respect ya di sini. Sempat turun dulu. Nah, kita cek di M5. Nah, M1 lah. Saya sell di sana semalam. Di sekitar zona ini nih. Mana ya? Sebentar. M1 2383 di mana ya? Nah, di sini nih saya nih profitnya nih. Saya sell di sini semalam nih. Di garis kuning ini. Nah, di sini juga sempat muncul setup inversion EVG. Ya, ini LRLR, low resistance liquidity run. Nah, saya sell di sini semalam di inversion EVG dan saya profit. Boom. Nah, itu ya model yang saya temukan untuk ICT di XAUSD semalam. Ya, ada kaitannya dengan power of 3. Nah, di sini ya, yang di sini saya zoom tadi. Nah, ini sangat penting ya bagi saya ya, pengetahuan. Ya, yang pertama tentang ini pengetahuan tentang candle ya. Open, low, high, close. Yang kedua, akumulasi, manipulasi distribusinya. Dan yang ketiga, di mana saya harus entry. Jadi yang pertama itu kita harus ngecek. Kita pastikan di liquidity ini diambil ya. Liquidity time frame besar. Yang kedua, MSS ya. Yang ketiga adanya EVG di sini, displacement. Nah, baru kita entry di sini. Dan SL-nya di mana, Bang? Di bawah sini, di bawah body. Nah, kita nggak harus naruh SL di sini ya, di bawah low, tapi di bawah body. Nah, kita bisa expect RR 1/2-an. Nah, gitu ya, minimal di sini nih. Nah, semalam naik jauh deh ya, naik jauh banget. Saya nggak nyangka. Dan supply ketembus. Dan tren berubah jadi bullish sekarang ya, bukan bearish lagi. Oke, sekarang kita akan analisa XAUSD. Sorry agak lama ya. Kita akan analisa XAUSD. Sini kita lihat di daily. Oke. High di sini, order block di sini ketembus ya. Dia pecah. Sini kita lihat. Nah, ini bullish. Udah berubah jadi bullish ya. Dan di sini biasnya di daily sudah bullish. Nah, bullish. Nah, coba kita cek weekly. Nah, di weekly juga dia bullish ya. Sudah berubah jadi bullish ya. Ini di break jadi break body ya. Jadi kemungkinan weekly ini ke depannya ketika dia open meskipun dia turun dulu, dia akan ngambil high sebelumnya. Boom. Atau bahkan dia akan ngambil all time high di sini ya. Nah, itu ya. Kemudian di daily-nya juga sama tadi ya. Dia sudah break supply di sini ya. High di sini. Dan ini juga dia break body. Jadi berikutnya kalau misalkan dia turun dikit, dia akan ngambil high di sini. Kok kotak sih? Nah, di sini nih. Boom. Dan mungkin dia akan ngejar high di sini nih. High di sini bersifat buy side liquidity. Oke ya. Nah, sekarang kita ke H4. Di H4 di sini kita lihat nih. Ini adalah break of structure ya, break of structure di H4. Oke. Kemudian setelah ada break of structure di H4, terus gimana lagi? Nah, di sini kita lihat. Ini adalah internal di H4 ya, di sini internal H4. Nah, ini adalah bos internal di sini ya. Price kemarin sempat respect dari sini area UTI. Lalu turun ya. Tapi gagal nge-swing, gagal break ini, gagal jadi bos ya. Dan dia ketahan di sini. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini kan high validnya. Ya, ini low validnya. Nah, ini tuh supply. Nah, ini kalau di break jadi chok. Sekarang kita lihat nih. Dia di break. Chok. Nah, ini break ya, break body ya. Jelas, break body. Oke. Sini kita lihat. Di zona ini dia sudah mengambil liquidity ya, di sini turtle soup H4. Nah, ini kuat banget naiknya, sangat kuat. Menurut saya hari Senin dia bisa aja naik, langsung naik gitu ya, tanpa turun dulu. Boom 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 boom.
Nah, kalaupun dia di H4 ini dia kan udah cok ya. Nah, kalau misalkan kita pakai Fibonacci dari sini ke sini, dari low ke high Fibonacci. Nah, di sini kita dapatkan ini sebagai area buy, UTI. Tapi kalau misalkan dia naik lagi ya, dan high-nya pindah ke sini, ini kan high-nya di sini ya sekarang ya, pindah ke sini misalnya. Nah, misalkan high-nya pindah ke sini, sini. Nah, kita tarik 0 di sini. Dan UTI-nya pindah lagi ke atas. Nah, seperti itu. UTI. Optimal trade entry. Ini cok H4 ya. Kalau H4 cok itu pasti di bawahnya juga cok ya. Ini optimal trade entry. Kalau misalkan dia bikin high lagi di sini seperti ini dan dia udah turun, nah baru kita tarik Fibo lagi di sini dan UTI-nya pindah lagi. UTI-nya pindah lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita itu narik Fibonya itu setelah ini turun dulu aja ya. Setelah dia koreksi dalam baru kita pakai Fibonacci. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk time frame M5-nya sekarang itu sama sekali nggak ada penurunan ya. Sini tadi M5-nya. Ini kompresi ya. Single move semua. Di M5 itu bos terakhir di sini nih. Bos terakhir di sini nih. Ini bos terakhirnya. Ya, dia sini ambil inducement. Ambil pullback lalu break ya. Oke. Ini dia ambil inducement. Ini udah ambil inducement ya di sini. Nah, dia mungkin akan langsung naik ke atas. Boom. Jadi jangan sell ya. Tren sudah berubah jadi bullish lagi di H4-nya. Oke. Jadi kita akan fokus besok mencari setup buy. Tapi kalau misalkan dia naik terus sampai sini, naik dulu, kita akan cari peluang sell untuk pullback ke demand. Nah, gitu ya. Untuk XAUSD. Oke. Nah, daily juga sama ya, udah cok di H1 ya. Jadi kalau H4 cok pasti H1 juga cok ya. Ini adalah supply H1 di sini. Supply H1 di break. Oke. Nah, kemungkinan harga akan naik. Sini kita lihat di H1 ini kompresi ya. Mungkin dia akan naik kenceng ini. Kayak gini nih polanya nih. Kayak gini. Tek 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 boom. Jadi jangan coba-coba sell di sini ya. Jangan coba-coba sell di sini karena saya yakin Senin dia akan naik ya. Bahkan mungkin ada gap ya. Jadi jangan coba-coba untuk sell. Oke, berikutnya news. Nah, minggu depan newsnya banyak juga ya. Yang pertama itu ada news ini hari Senin nggak ada ya high impact-nya. Selasa itu ada high impact di jam 9 malam. Feed cairnya Powell speak. Sorry kurang jelas. Nah, ini kita lihat. Hari Rabu juga ada ya high impact NZD dan USD. Powell juga sama. Nah, yang paling utama itu hari Kamis ya. Apa itu Kamis? CPI. Nah, CPI ini setara dengan NFP ya. Sangat kuat ya. Dan yang terakhir Jumat ada juga Core PPI. Nah, ini lumayan juga. Oke, nah buat teman-teman semua, jadi saya sarankan cari peluang setelah news ya. Oke, buat teman-teman semua yang pengen bergabung di membership untuk dapetin mapping dan sinyal, bisa chat admin ya. Minggu ini kita lumayan profit di XAUSD ya, karena kita kebanyakan fokus di XAUSD, jadi kita akan usaha maksimal. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.